Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sebelum memulai materi, izinkan saya menyampaikan satu quotes dari dosen. Saya pernah mendengar kesuksesan berawal dari pengalaman, dan pengalaman berawal dari kegagalan. Jadi kalau gagal itu merupakan proses menuju kesuksesan. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai materi sistem informasi akuntansi bagian ketiga, yaitu formulir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Ilham. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir terbagi menjadi dua. Pertama, ada formulir fisik dan juga ada formulir elektronik atau digital. Jadi formulir itu bermacam-macam, tergantung subsistemnya. Contohnya di formulir manual itu ada faktur penjualan. Nah, faktur ini biasanya diisi oleh bagian penjualan. Kemudian contoh lainnya yaitu formulir order penjualan yang biasa diisi oleh konsumen. Kalau yang sudah bersifat elektronik atau digital, yaitu contohnya di toko online. Di dalamnya ada program penjualan seperti Shopee, TikTok Shop yang sering kita gunakan sehari-hari. Jadi formulir itu ada 3 tingkatan. Pertama itu manual, ditulis tangan. Kemudian yang kedua itu elektronik, harus diinput menggunakan komputer tanpa internet. Kemudian yang ketiga itu digitalisasi yang sudah populer sekarang itu. Ini akan dijadikan dokumen. Nah, kemudian dokumen ini yang ditujukan untuk laporan keuangan. Nah, proses ini berbalik ya dengan audit. Kalau audit kebalikannya yaitu mengecek laporan keuangan dulu. Terus kalau ada yang mencurigakan baru melihat ke belakang, yaitu melihat formulir. Jadi kebalikannya. Menurut Mulyadi, formulir merupakan bagian dari sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi itu merupakan catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Ini di sini ada contoh gambar dari formulir faktur penjualan. Lanjut ke jenis-jenis formulir. Nah, formulir itu ada beberapa jenis. Pertama ada formulir satu set, yaitu satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya ya tadi faktur penjualan. Dan ada formulir continuous, yaitu berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Contohnya itu print komputer. Ada formulir tanpa karbon, itu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya itu tiket pesawat. Ada formulir dengan tinta magnetis, itu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Terus ada formulir optical character atau OCR, optical character recognition on OCR. Ada bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca otomatis untuk ditransfer ke komputer. Nah, itu merupakan dari jenis-jenis formulir. Kemudian di sini ada manfaat atau kegunaan formulir. Pertama, untuk menentukan hasil kegiatan, contoh pekerjaan, pembuatan distribusi dan laporan untuk pimpinan. Kedua, itu untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Tiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Keempat, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian dan penyesuaian rencana-rencana. Lanjut ada prinsip dasar dalam merancang formulir.
Pertama itu pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Jadi untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus perlu dibuat beberapa formulir. Dan kedua yaitu penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. Keempat, ada unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur-unsur internal cek. Kelima, ada nama dan alamat perusahaan pada formulir. Jadi untuk formulir yang dikirim keluar, perusahaan perlu nama, alamat, logo tujuannya untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. 6. Terakhir itu nama formulir. Jadi nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut, misal form bukti permintaan barang lebih mudah. Sekian penyampaian materi mengenai formulir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.